Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi berbasis komputer. Hari ini adalah pertemuan 11, di mana pertemuan 11 ini Ibu akan membahas yaitu aplikasi edukasi. Di mana untuk materi sebelumnya ada yang ditanyakan, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan. Oke, hari ini Ibu akan membahas apa itu aplikasi edukasi. Selanjutnya materi yang akan Ibu bahas yaitu pengertian dan fungsi dari aplikasi edukasi dan aplikasi kesehatan. Jadi ada berbagai macam aplikasi kesehatan yang ada ya. Oke, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang aplikasi? Nah, pengertian dari aplikasi sendiri adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ya, jadi perangkat lunak yang digunakan oleh uh, user atau pengguna ya, yang digunakan untuk mengakses atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Selanjutnya, fungsi dari aplikasi. Jadi fungsi secara khusus aplikasi di sini ada berbagai bidang. Yang bidang pertama yaitu ada ilmu pengetahuan, pendidikan, kedokteran, militer, dan bisnis. Oke, Ibu akan menjelaskan satu-satu dalam bidang aplikasi ini. Yang pertama, kita masuk kegunaan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi kalau di bidang ilmu pengetahuan ya, yang dapat Ibu contohkan yaitu penerapan. Jadi adalah aplikasi yang dapat mempertemukan siswa dengan guru atau pengajar privat. Nah, jadi di bidang ilmu pengetahuan itu biasanya diimplementasikan untuk pengajaran atau privat di luar sekolah ya. Selanjutnya di bidang pendidikan. Jadi kegunaan aplikasi di bidang pendidikan sendiri ya sebagai bahan pengajaran dapat berupa video, audio, animasi, dan lain sebagainya. Sehingga suasana belajar mengajar pun akan lebih menarik dan menyenangkan. Nah, contohnya slide PPT ini gitu loh. Nah, ini termasuk termasuk yang bisa dijadikan bahan dalam pengajaran ya. Oke, selanjutnya kegunaan aplikasi di bidang kedokteran. Untuk di bidang kedokteran sendiri ya berfungsi untuk membantu para dokter di berbagai hal. Jadi misalnya mendiagnosa penyakit, meracik obat, sampai dengan menjadwalkan perawat dan lain sebagainya. Ini salah satu kegunaan aplikasi di bidang kedokteran. Atau kalian saat ini di bidang keperawatan juga sama ya, membantu mendiagnosa penyakit dan merawat pasien misalkan ya. Oke, selanjutnya kegunaan aplikasi di bidang militer. Nah, salah satu kegunaan di bidang militer itu adalah sebagai pengontrol pesawat. Ya, ini hanya sebagai contohnya. Oke, selanjutnya kegunaan aplikasi di bidang bisnis. Nah, kegunaan aplikasi di bidang bisnis sendiri yaitu sebagai alat bantu menghitung besaran keuntungan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Misalnya keuntungan laba rugi kita penjualan ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kegunaan aplikasi secara khusus, sekarang fungsi aplikasi secara umumnya. Nah, di sini ada 4 ya, fungsi aplikasi secara umumnya. Yang pertama, dapat mempermudah pekerjaan seseorang. Lalu, sebagai media hiburan, media komunikasi dan pertemanan, dan yang terakhir adalah sebagai pembaruan kabar terkini. Nah, ini adalah fungsi aplikasi secara umumnya atau yang sering dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu, apa yang diketahui tentang edukasi? Nah, kita masuk ke edukasi. Tadi aplikasi, sekarang masuk ke edukasi. Edukasi itu adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses, ya, pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Dan edukasi dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Jadi edukasi itu diberikan kepada individu melalui pengajaran atau pelatihan yang akan diikuti individunya agar edukasi itu dapat tersampaikan ya. Lalu aplikasi dalam edukasi. Jadi aplikasi edukasi yang tadi kita awal sudah membahas apa itu aplikasi dan apa itu edukasi. Kalau aplikasi edukasi dijadikan satu, maka aplikasi edukasi adalah perangkat yang membantu dalam memberikan edukasi kepada si penerima informasi agar edukasi dapat bermanfaat dan lebih efektif. Jadi edukasi yang diberikan kepada si pengguna atau si penerima informasi ini dapat bermanfaat. Ya, itulah fungsinya dari aplikasi edukasi. Oke, selanjutnya edukasi pasien. Kenapa sih kita perlu mengedukasi pasien? Jadi di sini edukasi pasien itu adalah upaya meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan pasien mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan status kesehatan, mencegah timbulnya kembali penyakit dan memulihkan penyakit. Nah, maka penting sekali perawat atau kalian sekarang itu nantinya setelah menjadi perawat ya penting sekali dalam mengedukasikan pasien agar pasien tahu nih resiko atau yang harus dia lakukan ya menanggulangi penyakit yang sudah diderita atau sebelum terkena penyakit itu agar si pasien menjadi tahu gitu ya, menjadi tahu bahwa pentingnya suatu edukasi. Oke, selanjutnya edukasi pasien juga menjadi kewajiban dokter atau si perawat juga ya. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 52A yang mengatakan bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Jadi kita tidak bisa juga merahasiakan dari pasien karena pasien juga harus tahu apa yang sedang dia alami, apa yang akan nanti dialami setelah melakukan suatu tindakan. Nah, itu harus dijelaskan dulu ke pasien, ya. Karena semuanya sudah tertuang dalam undang-undang. Oke, selanjutnya tujuan edukasi pasien, ya. Jadi ada tujuannya mengapa edukasi pasien itu perlu, ya. Karena di sini memberikan pemahaman mengenai kesehatan atau penyakit pasien, menjelaskan ke pasien bagaimana menangani, bagaimana suatu penyakit itu dapat disembuhkan, ya itu harus ada tujuannya. Dan memberikan pemahaman mengenai perawatan berkelanjutan pasca perawatan di rumah sakit. Nah setelah pasien itu dirawat di rumah sakit, dia pulang. Nah apa yang harus mereka mereka bahasanya mereka bahasanya tuh harus mengerti agar mereka itu terus mengontrol diri mereka agar tetap sehat ya. Selanjutnya mengurangi kemungkinan rehospitalisasi. Maksudnya di sini setelah mereka pulang mengurangi agar mereka balik lagi masuk ke rumah sakit. Nah, makanya di sini mengurangi kemungkinan rehospitalisasi. Oke. Setelah masuk ke tujuan, lalu aplikasi pasien. Mengapa penting menggunakan aplikasi pasien? Karena di sini aplikasi pasien adalah program aplikasi yang menawarkan jasa yang berhubungan dengan kesehatan dan dapat diakses melalui telepon genggam dan komputer. Jadi aplikasi pasien itu tidak mempermudah pasien ya dalam mengakses jadi melalui telepon atau melalui komputer yang pasien gunakan. Lalu, aplikasi kesehatan biasanya dapat diakses dengan mudah di mana saja terdapat banyak jenis aplikasi kesehatan. Jadi aplikasi kesehatan di sini sudah dipermudah, jadi kita dapat atau semuanya dapat mengakses aplikasi kesehatan ini di mana saja ya dan banyak sekali aplikasi atau jenis aplikasi kesehatan yang sudah ada, apalagi yang ada di Play Store. Selanjutnya, aplikasi pasien di sini ya, perkembangan teknologi atau dampak COVID-19 memaksa semua orang melakukan segalanya di rumah atau work from home, yaitu WFH, dan bergabung
bergantung pada internet dan teknologi. Jadi sekarang kegiatan apapun yang dilakukan di rumah itu tergantung dari internet dan teknologi ya. Nah, selanjutnya, layanan kesehatan seperti rumah sakit tidak mempunyai pilihan selain mengandalkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan dan mengurangi penyebaran antara dokter dan pasien. Jadi, digunakanlah suatu aplikasi agar mengurangi interaksi antara dokter dan pasien secara langsung, ya. Lalu dari aplikasi pasien sendiri ya ada beberapa alasan yang mendasari kenapa penggunaan teknologi tidak begitu digunakan. Jadi ada pada eh, sebelumnya kenapa teknologi itu tidak digunakan. Salah satunya adalah sisi keuangan yang tidak memadai atau dari rumah sakit ataupun tempat kesehatan itu tidak mempunyai kelebihan atau tidak mempunyai keuangan yang cukup lebih dalam memadahi untuk fasilitas aplikasi sendiri. Lalu pihak layanan kesehatan menolak menggunakan teknologi. Ada juga yang dari dulu percaya bahwa manual itu lebih lebih efektif dibandingkan teknologi. Kadang-kadang teknologinya yang cukup canggih tapi SDM-nya yang belum memenuhi atau belum ada pelatihan untuk menggunakan teknologi. Nah, jadi mereka menolak menggunakan teknologi. Lalu jaringan yang stabil, mungkin belum ada WiFi. Jadi mereka belum bisa menggunakan teknologi. Jadi jaringannya tidak stabil. Lalu membutuhkan perawatan yang lebih. Jadi setelah aplikasi itu digunakan pasti ada updatean. Nah, itu yang memerlukan lagi ya tambahan atau biaya di luar pembelian aplikasi yang awal. Lalu SDM terbatas, sumber daya manusianya terbatas. Jadi kalau sudah menggunakan teknologi pasti ada SDM yang mengelola teknologi atau aplikasi tersebut di rumah sakit maupun di pelayanan kesehatan lainnya. Nah, lalu juga ada jenis-jenis aplikasi kesehatan ya. Jadi ada tiga jenis aplikasi kesehatan. Yang pertama yaitu aplikasi telemedis, lalu health management aplikasi, lalu ada general health dan wellness aplikasi. Nah, tiga ini adalah jenis dari aplikasi kesehatan. Yang pertama ya dari jenis aplikasi kesehatan yaitu General Health dan Wellness aplikasi, yaitu aplikasi kesehatan untuk melacak nutrisi dan membantu kita untuk menghitung kalori, mengetahui pola tidur kita dan stres manajemen. Nah, sudah ada aplikasi ya pada saat kita pengen ngecek nutrisi atau menghitung kalori dan bahasanya memanajemen aktivitas kita, apakah baik ataukah masih buruk. Nah, sudah ada aplikasi yaitu namanya salah satu jenisnya yaitu General Health dan Wellness aplikasi. Nah, ini aplikasinya bisa digunakan ya. Dan kita sebagai perawat juga bisa memberikan informasi ke pasien, sudah ada aplikasi agar pasien itu bisa mengontrol dirinya menggunakan aplikasi tersebut. Lalu juga ada aplikasi telemedis ya, di mana aplikasi telemedis sendiri digunakan untuk pasien yang ingin berobat secara virtual. Nah, berarti sudah ada nih aplikasi yang melayani pasien atau dokternya dalam tidak saling berkomunikasi, maksudnya tidak saling tatap muka, tapi cukup melalui virtual saja, konsultasi penyakitnya apa, lalu dokter memberikan sarannya dan mungkin memberikan resep, nanti si pasien cukup dari konsultasi itu membawa resep ke apotek. Nah, itu dari aplikasi telemedis ini secara virtualnya. Lalu selanjutnya health management aplikasi. Nah, di jenis aplikasi ini sendiri ya, di health management aplikasi, aplikasi ini mempunyai 3 keunggulan ya yang ditujukan untuk melayani kesehatan untuk membagi dan melaporkan personal data medis, membantu melacak konsumen obat-obatan, dan membantu individual untuk memantau kondisi pengguna, serta penyakit jantung, diabetes, kehamilan, mental health, dan sebagainya. Nah, inilah dari aplikasi health management aplikasi sudah eh,
banyak sekali kegunaannya ya, banyak sekali kegunaannya dan bisa mengontrol, jadi bisa membantu pasien dalam melacak atau memantau kondisi pasien tersebut ya. Lalu kelebihan dari aplikasi kesehatan. Jadi aplikasi kesehatan sendiri mempunyai suatu kelebihan yang bisa pasien pertimbangkan kenapa menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan pasien ya. Jadi aplikasi tersebut mempermudah penggunaan, jadi dapat menyamankan atau meningkatkan kenyamanan pasien menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada juga memudahkan pengumpulan informasi untuk layanan kesehatan. Tidak harus manual lagi, cukup menggunakan aplikasi bahwa data kita atau data pasien itu sudah terekam di aplikasi tersebut. Ya, lalu bagi pasien dan pelayanan kesehatan diharapkan aplikasi kesehatan dapat mengurangi biaya kesehatan secara menyeluruh. Jadi diharapkan bagi pasien dan pelayanan kesehatan, aplikasi ini dapat mengurangi biaya kesehatan atau mungkin juga mengurangi misalkan yang harusnya tadinya datang ke rumah sakit, nah jadinya tidak harus datang ke rumah sakit, jadi konsultasi melalui aplikasi, maka sudah dapat nih kita harus tindakan yang harus kita lakukan apa, obat yang kita konsumsi itu apa ya. Selanjutnya, memperbaiki efisiensi dan kecepatan layanan kesehatan. Nah, yang tadi, bahwa yang biasanya kita tetap muka dengan dokter, kita cukup menggunakan aplikasi, pelayanan tersebut jadi lebih cepat, jadi lebih efektif. Nah, ini bisa mempercepat pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya, aplikasi kesehatan. Apa itu aplikasi kesehatan? Tapi kita di aplikasi kesehatan ini, Ibu akan uh, memperlihatkan kalian aplikasi yang sudah ada dalam kesehatan. Oke, ini adalah salah satu atau beberapa aplikasi yang sudah ada ya. Oke, yang pertama aplikasi kesehatan. Di sini ada 4 aplikasi. Yang pertama aplikasi pendukung olahraga. Jadi untuk aplikasi pendukung olahraga sendiri, yaitu seperti Endomondo dan Peer Training Intelligence. Nah, diantaranya memanfaatkan fitur GPS dan pengukuran denyut nadi. Nah, sudah ada ya untuk aplikasi olahraga sendiri, dan dia menggunakan fitur GPS dan pengukur denyut nadi. Oke, selanjutnya aplikasi edukasi untuk menghentikan kebiasaan merokok. Itu ada, namanya aplikasi Smoke Free dan Quit Start. Selanjutnya, aplikasi menghitung kalori untuk membantu program diet. Nah, jika kita mau melakukan program diet, sudah ada nih aplikasi yang bisa membantu, yaitu MyFitnessPal dan Lost It. Ya. Oke, yang selanjutnya ada aplikasi edukasi untuk perawatan gigi. Nah, jika kalian ingin merawat gigi kalian dengan baik, bisa menggunakan KC atau DDSJP. Ya, ini adalah salah satu aplikasi yang sudah ada yang bisa digunakan. Selanjutnya, aplikasi kesehatan ya, aplikasi kesehatan ternyata juga bisa mendiagnosa sekaligus perawat pasien, bahkan dengan telemadik pasien dapat diperiksa dari jarak jauh. Ya tadi sekarang sudah ada aplikasi, keluhannya apa, tinggal sebut ke dalam aplikasi, lalu aplikasi memberi kesimpulan. Nah, itu juga dapat bisa dibilang diperiksa dari jarak jauh. Oke, selanjutnya dari aplikasi kesehatan, ya ini namanya aplikasi Teman Bumil ya, dirancang untuk menjadi teman bagi ibu dalam setiap fase, yaitu program hamil, kehamilan, hingga parenting dan merawat si kecil. Nah, sudah ada aplikasinya. Selanjutnya ada Primaku. Ada aplikasi namanya Primaku di sini ya, dapat mempermudah orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak secara dini, secara berkala dan berkelanjutan. Oke, untuk penjelasan aplikasi kesehatan sudah cukup ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan nanti akan bisa disampaikan ya. Selanjutnya untuk kuisnya kita adakan di minggu depan, di pertemuan minggu depan. Materi minggu depan adalah tata cara penulisan informasi ilmiah di internet. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.